In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Salvete fratres, te iterum videre Patris allegro veritas liberat vos. Saya mencermati sebuah khotbah pendeta yang bagus. Keren sekali. Dan itu persis ajaran Katolik. Yang menariknya adalah justru khotbah itu membongkar inkonsistensi Protestan. Ada seorang pendeta yang sudah terbiasa menyerang ajaran Katolik, namanya pendeta MBM, nanti selanjutnya kita sebut saja pendeta. Dalam khotbah terbarunya yang ditayangkan di akun YouTube-nya 26 Juli 2026, berjudul Tuhan Yesus mengubah tubuh kita menjadi mulia. Ya, ini khotbah yang bagus, tapi kita akan periksa apakah si pendeta ini konsisten atau tidak. Veritas liberabit vos. Bangkit, lihat dan pahami, kebenaran itu bukan milik kita. Kitalah yang harus kembali. Vamonos. So, judul katekese kita pada malam hari ini menanggap video pendeta tersebut adalah kebangkitan tubuh dan Protestantisme yang mendadak Katolik. Nah, khotbah Protestan yang tanpa sengaja bekerja lebih keras membela institusi Katolik, bukan institusi ya, maksudnya membela intuisi Katolik daripada menyerangnya seperti biasa. Khotbah itu berbicara tentang kebangkitan tubuh. Isinya cukup baik. Tubuh manusia tidak dibuang, tidak diganti dengan tubuh baru yang tidak berhubungan dengan tubuh sekarang, tetapi dibangkitkan, diubah, dan dipermuliakan. Pendeta itu menekankan Filipi bab 3 ayat 21. Kristus akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Tubuh yang sama diubah, bukan dibuang lalu diganti dengan produk baru dari pabrik surga. Bagus, good job. Sangat bagus malah. Ya. Sayangnya, ketika logika khotbah itu diteruskan beberapa langkah, dia mulai mengetuk pintu gereja Katolik. Dan seperti biasa, sebagian Protestan senang memakai logika selama logika itu tidak tiba di Roma. Vamonos, kita periksa satu persatu. Yang pertama, tubuh tidak dibuang, kecuali tubuh Maria. Pendeta itu berkata bahwa kebangkitan bukan penciptaan tubuh baru. Tubuh yang mati itulah yang dibangkitkan dan diubah. Bahkan seluruh alam semesta tidak dimusnahkan, tetapi diperbarui menjadi langit dan bumi baru. Prinsipnya jelas. Allah menyelamatkan dengan menyempurnakan ciptaan, bukan dengan membuangnya. Tapi ketika gereja Katolik mengajarkan bahwa Maria telah menerima secara istimewa apa yang kelak akan diterima seluruh gereja, yakni pemuliaan tubuh, mendadak prinsip itu dianggap mengerikan. Mana ayatnya? Tubuh Maria terbang, dongeng Roma. Lucu kan? Tentang manusia kelak bisa menembus tembok, berjalan secepat kilat, menjelajahi planet, atau melakukan berbagai kemampuan tubuh mulia, pendeta itu santai berkata, bisa saja. Tetapi ketika Maria dibicarakan, semua kemungkinan mendadak ditutup. Surga yang tadi begitu luas mendadak sempit. Kuasa Kristus yang tadi menaklukkan segala sesuatu, mendadak tidak boleh bekerja secara istimewa pada ibunya. Bukan karena ajaran itu mustahil, masalahnya hanya satu, ajaran itu Katolik. Berikutnya, orang kudus itu hidup, tetapi jangan diajak bicara. Khotbah tersebut juga mengajarkan bahwa kematian tidak melenyapkan pribadi manusia. Jiwa tetap hidup, tubuh kelak dibangkitkan, dan dipersatukan kembali dengan dengannya. Jiwa hidup dan tubuh kelak dibangkitkan dan dipersatukan kembali dengan jiwa. Artinya, Abraham tetap Abraham, Musa tetap Musa, Petrus tetap Petrus, Paulus tetap Paulus, Maria tetap Maria. Mereka bukan berubah menjadi kekosongan metafisik, bukan. Mereka hidup di hadapan Allah. Pendeta itu bahkan membayangkan manusia dalam kemuliaan
dapat berkomunikasi dengan Kristus, melihat Dia, mendengar Dia, dan hidup dalam relasi yang sempurna dengan Dia, Tuhan. Tapi ketika umat Katolik meminta doa para kudus, jawaban standar segera muncul. Mengapa berbicara kepada orang mati? Padahal khotbahnya sendiri baru saja menjelaskan bahwa mereka tidak musnah. Jadi yang mana? Apakah para kudus hidup di dalam Kristus, ataukah mereka sebenarnya sudah masuk ruang tunggu kosmis, tuli, bisu, tidak peduli, dan tidak lagi mengenal tubuh Kristus? Protestantisme tertentu ingin dua hal sekaligus. Ketika berkhotbah tentang kebangkitan, para kudus sangat hidup. Ketika menyerang Katolik, mereka mendadak sangat mati. Itu bukan teologi, itu saklar polemik. Yang berikutnya, persekutuan orang kudus tetapi hanya selama masih punya denyut nadi. Pada akhir ibadah, pendeta itu mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya akan persekutuan orang kudus, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Luar biasa. Masalahnya, dalam praktik polemik, persekutuan orang kudus sering diterjemahkan begini. Kita bersekutu, asalkan semua masih hidup secara biologis. Begitu seseorang meninggal, relasi gerejawi dianggap selesai. Keanggotaan dalam tubuh Kristus seakan kedaluarsa bersama surat kematian. Padahal kalau kematian tidak memisahkan orang dari Kristus, mengapa kematian harus memisahkan anggota tubuh Kristus satu sama lain? Kalau Paulus ketika hidup boleh mendoakan jemaat, mengapa setelah berada lebih dekat dengan Kristus, dia justru menjadi kurang peduli? Kalau kasih disempurnakan dalam kemuliaan, mengapa perhatian kepada gereja di bumi harus lenyap? Apakah surga membuat orang kudus makin suci tetapi makin egois? Ini sulit dipercaya. Ya. Nah, yang berikutnya. Kristus satu-satunya pengantara, maka jangan minta doa siapapun. Pendeta itu menegaskan bahwa Kristus adalah satu-satunya jalan kepada Bapa. Benar, gereja Katolik juga mengajarkannya. Tetapi, polemik Protestan sering melompat dari Kristus adalah satu-satunya pengantara menjadi, karena itu para kudus tidak boleh mendoakan kita. Lompatan itu patah tulang secara logis. Kalau satu-satunya pengantaran Kristus meniadakan doa perantaraan para kudus, maka dia juga meniadakan doa pendeta, doa istri, doa jemaat, dan doa kelompok sel, KUB. Mengapa meminta doa teman tidak dianggap menghina Kristus, tetapi meminta doa Paulus dianggap mendirikan agama baru? Apakah doa syafaat hanya sah selama pendoanya belum dikuburkan? Doa umat Kristen tidak bersaing dengan Kristus. Doa itu memperoleh makna karena berada di dalam Kristus. Para kudus tidak menggantikan sang pengantara. Mereka mengambil bagian dalam pengantaraannya sebagai anggota tubuhnya. Menolak ini sambil terus meminta, saudara, tolong doakan pelayanan saya. Itu adalah ironi yang cukup tebal untuk dipotong dengan pisau, iris-iris. Berikutnya, tubuh Kristus tetap mulia, tetapi Maria cuma alat biologis. Penting. Pendeta itu mengajarkan bahwa Kristus tetap memiliki kodrat manusia untuk selama-lamanya. Kita akan bertemu dengan Dia dalam kemanusiaannya. Itu benar dan sangat penting. Tetapi dari mana Kristus menerima kemanusiaannya? Dari Maria. Bukan dari udara. Bukan dari malaikat. Bukan dari gudang tubuh surgawi. Sang Sabda menerima daging manusia konkret dari seorang perempuan konkret. Aneh sekali bila orang dapat berkhotbah panjang tentang betapa mulianya tubuh Kristus, tetapi kemudian memperlakukan ibu yang memberinya tubuh itu hanya sebagai wadah sekali pakai. Maria tidak menciptakan keilahian Kristus. Tidak ada orang Katolik waras yang berkata seperti itu. Tapi Maria benar-benar ibu dari pribadi yang lahir darinya. Karena pribadi itu adalah Allah Putra, gelar Bunda Allah bukan puisi berlebihan, tetapi adalah konsekuensi kristologis.
Orang yang menerima Kalsedon tetapi marah kepada Theotokos sebenarnya ingin buah konsili tanpa akar konsili. Maksudnya, berikutnya spekulasi pendeta boleh, tapi tradisi gereja dilarang. Nah, ini dia. Bagian paling jenaka dari khotbah tersebut adalah keberaniannya berspekulasi. Tubuh kebangkitan mungkin bisa menembus tembok, mungkin bisa berpindah sangat cepat, mungkin menjelajahi planet, mungkin manusia kelak memiliki berbagai kemampuan yang sekarang tidak dibayangkan. Pendeta itu sendiri menempatkan hal-hal tersebut dalam wilayah kemungkinan. Tidak masalah. Teologi boleh berspekulasi selama jujur menyebutnya spekulasi. Tetapi lihat standar gandanya. Spekulasi pribadi seorang pendeta bisa saja. Tradisi gereja yang direnungkan selama berabad-abad sesat karena tidak ada satu ayat eksplisit. Krik, krik, krik. Jadi pendeta boleh membawa jemaat jalan-jalan ke planet lain, tetapi gereja tidak boleh berbicara tentang pemuliaan Maria. Spekulasi perseorangan diberi kursi empuk. Tradisi apostolik diperiksa seperti penjahat. Begitulah sola scriptura kadang bekerja dalam praktik. Bukan kitab suci saja, melainkan kitab suci ditambah imajinasi pendeta selama pendetanya bukan Katolik. Ya kan? Yang berikutnya, materi itu baik sampai menjadi sakramen. Khotbah itu benar ketika mengatakan tubuh, daging, darah, dan dunia material tidak jahat. Adam dan Hawa telah bertubuh sebelum jatuh ke dalam dosa. Tubuh bukan kesalahan penciptaan. Tapi sebagian Protestan anehnya menjadi sangat anti materi ketika materi dipakai Allah sebagai sarana rahmat. Air baptisan dianggap sekedar lambang. Roti dan anggur dianggap hanya simbol. Minyak, relik, benda suci, dan tindakan tubuh dicurigai. Berlutut dianggap penyembahan berhala. Tetapi pada akhir zaman, menurut khotbah yang sama, Allah akan membangkitkan tubuh, memperbarui bumi, memulihkan ciptaan, dan membawa manusia hidup secara jasmani dalam kemuliaan. Jadi, materi sangat penting di Eden. Materi sangat penting dalam inkarnasi, materi sangat penting dalam kebangkitan, materi sangat penting dalam langit dan bumi baru. Akan tetapi, di antara semuanya itu, materi tiba-tiba dianggap tidak pantas menjadi sarana rahmat. Jadi, Katolisisme jauh lebih lurus. Allah menciptakan materi, memasuki materi, bekerja melalui materi, dan akan memuliakan materi. Air membaptis karena Kristus bekerja. Minyak mengurapi karena Kristus bekerja. Roti dan anggur menjadi sakramen tubuh dan darahnya karena Kristus bekerja. Kuasa bukan milik materi secara mandiri. Kuasa berasal dari Allah yang memilih untuk memakai ciptaannya. Ya. Jadi ini adalah khotbah yang baik, tapi kesimpulan yang berbahaya. Harus adil ya, khotbah tentang kebangkitan tubuh ini memiliki banyak unsur yang benar. Tubuh manusia tidak dibuang, kematian bukan akhir, ciptaan tidak dimusnahkan, Kristus tetap manusia, tubuh akan dipermuliakan. Kemenangan Kristus menjangkau seluruh keberadaan manusia. Masalahnya, semua prinsip itu justru menghancurkan banyak karikatur anti-Katolik. Setelah mengakui bahwa orang kudus tetap hidup, persatuan dengan Kristus tidak diputus kematian, kasih disempurnakan, tubuh dapat dimuliakan, ciptaan dapat menerima kemampuan baru, Kristus tetap bertubuh, kematian tidak menghapus identitas, pendeta itu tidak boleh lagi dengan malas berteriak, Maria sudah mati. Para kudus tidak tahu apa-apa. Doa kepada para kudus menghina Kristus. Asumsio itu mustahil. Semua seruan itu bertabrakan dengan fondasi eskatologisnya sendiri. So, ketika logika hampir sampai ke Roma, apa yang terjadi? Khotbah itu memulai perjalanan dari Filipi bab 3 ayat 21.
tubuh yang hina akan diubah, tubuh yang sama akan dimuliakan, ciptaan akan diperbarui, orang kudus tetap hidup, Kristus tetap manusia, persekutuan dengan Allah menjadi sempurna. Lalu perjalanan itu mendekati sebuah kesimpulan. Apa? Kematian tidak memutus tubuh Kristus, kemuliaan tidak menghapus hubungan para kudus dengan gereja, dan pemuliaan Maria bukan absurditas metafisik. Pada titik itu, Pak Pendeta yang terhormat harus memilih. Dia dapat mengikuti prinsipnya sampai selesai, atau dia dapat menarik rem karena jalan itu mulai tampak terlalu Katolik. Ironinya sederhana sekali. Ketika berbicara tentang kebangkitan tubuh, pendeta itu membangun rumah teologis dengan batu-batu Katolik, tapi ketika melihat Maria dan para kudus berdiri di berandanya, dia berteriak bahwa rumah itu milik reformasi. Khotbahnya memang tidak membuktikan seluruh ajaran Katolik, tetapi khotbahnya cukup untuk membuktikan bahwa banyak serangannya sendiri terhadap Katolik tidak konsisten dengan teologinya sendiri. Dia percaya kematian tidak menghentikan kehidupan. Hanya saja, entah kenapa, dia ingin kematian menghentikan persekutuan. Dia percaya tubuh dapat dimuliakan. Hanya saja, jangan tubuh Maria. Dia percaya orang kudus hidup bersama Kristus, hanya saja jangan sampai mereka ikut mendoakan kita. Begitulah polemik bekerja ketika kesimpulan sudah ditentukan sebelum premis selesai berbicara. Lihat rekam jejak digitalnya. Siapakah pendeta tersebut yang berkhotbah dengan sangat baik ini dan akhirnya melahirkan inkonsistensi? Salam hormat buat Pendeta Muriwali Yanto Matalo. Dan saya tegaskan sekali lagi, cobalah untuk konsisten. Sayang sekali, kalau Anda mau konsisten, Protestan akan dengan sendirinya bubar. Balik kanan, jalan. Gitu. Natuin hoam